Nah, pemirsa, seperti biasa setiap akhir pekan kami menghadirkan berita satu view yang mengulas tentang isu-isu terpanas sepanjang sepekan terakhir dari sudut pandang media massa nasional. Nah, kali ini tim redaksi Jurnal Pagi memilih isu-isu yang mengemuka dari arena olahraga. Ada kisruh PSSI dan Kemenpora yang kini semakin memanas. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Berita Satu wartawan senior Sport 1 Estu Santoso serta Erwin Fitriansyah, wartawan senior bola.com. Selamat datang Mas Estu. Selamat datang Mas Erwin. Selamat pagi. Selamat datang juga. Oke, kita ngobrolin soal kisruh PSSI dan Kemenpora terlebih dahulu ya. Nah, kita tahu setelah memberhentikan QNB League, kompetisi pramusim, nah sekarang nih dibatalkan juga ya. Bagaimana Anda berdua memandangnya? Silakan Mas Estu. Kalau saya melihat sih, ya bosen lah ya, ngerasain udah bosen gitu loh. Selalu terakhir dengan batal, terus ada katanya ada piala kemerdekaan dari tim transisi. Tapi yang sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah posisi tim transisi seperti apa, posisi PSSI seperti apa. Kalau di mata FIFA sepertinya PSSI masih dianggap masih anggotanya dan pimpinannya Pak Lanyala dan kawan-kawan. Tapi di negara ini yang diakui pemerintah tim transisi. Nah, kondisi ini yang menurut saya akan membingungkan semuanya. Pemain pasti akan bingung. Kita harus kemana? Kalau dulu jelas perpecahan dua kompetisi, ada dualisme. Sekarang itu yang tim transisi kita masih menunggu seperti apa langkah selanjutnya. Dan yang pasti ketidakpastian ini yang jadi korban adalah pemain bola. Itu yang memang dari dulu pemain bola, tapi ini makin membingungkan. Seperti contoh terakhir kemarin waktu U23 tiba-tiba tidak ada penonton, katanya ada alasan. Kita juga nggak tahu, hanya beberapa jam sebelum pertandingan baru dikasih tahu bahwa tidak ada penonton. Klaim dari PSSI tidak boleh, kepolisian segala macam, tapi dari pemerintahan kepolisian juga tidak ada keterangan. Nah, ini kebingungan ini saya pikir pemain lah yang jadi korban paling kasihan lah di kasus ini. Paling berasa lah kalau lebih gitu, Mas. Ya, yang pertama saya setuju sama Estu ya. Kita udah lelah dengan konflik seperti ini ya. Kita belum benar-benar hilang trauma kita semua sepak bola dari konflik yang sudah pernah terjadi dan sekarang kejadian lagi. Dan meskipun mungkin kasusnya agak berbeda ya, tapi yang jelas tetap konflik. Kalau kita sebagai media, kalau saya sendiri sih sudah lelah dan cenderung ya udahlah silahkan berantem. Kalau mau sepak bola Indonesia nggak maju, kita tulis berita lain. Kalau mau berantem silahkan. Tapi ingat kalau misalnya sepak bola Indonesia hancur, yang rugi orang banyak. Dan ancaman sanksi dari FIFA tetap ada. Kita mungkin nggak bilang wah kita akan disanksi ini, tapi ancaman itu tetap ada gitu loh. Setuju dong, berarti udah sanksi aja begitu? Kalau misalnya disanksi, kita harus punya roadmap yang jelas. Kalau kita disanksi, kita mau ngapain? Kalau memang mau benerin sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita disanksi, terus kita nggak ngapa-ngapain, kita masih mencari-cari jalan, nah itu yang nggak setuju. Seperti itu. Kalau saya ya, kalau pandangan saya soal apa yang terjadi sekarang. Bagaimana Anda berdua melihat motivasi pembatalan kompetisi pramusim? Ya kalau runutan kasus versi PSSI, mereka sudah mengajukan izin ke BOPI dan di media kami juga menulis hal seperti itu. Mereka mengajukan ke BOPI, ternyata BOPI menyarankan operator PT Liga Indonesia ini untuk di bawah tim transisi. Tetapi PT Liga Indonesia kekeh bahwa mereka adalah anaknya PSSI. Jadi ketika PSSI udah izin harusnya udah lancar gitu. Tapi kembali lagi ini kepotong lagi satu sisi tim transisi diakui pemerintah, kembali lagi. Saya sampai kalau ngejelasin mungkin bahkan menulis berita konflik ini sampai ada kebingungan gitu loh. Mana yang harus satu sisi organisasi ke FIFA, satu sisi ke pemerintah. Nah, PT Liga selama ini yang kita tahu adalah PSSI gitu loh. Nah, kemarin ada beberapa hal yang dipersalahkan ketika ada satu sponsor si A, sponsor besar ini masuk, ternyata nggak boleh karena itu termasuk yang dibekukan di lama dan harus ada sponsor baru. Tetapi ketika mengajukan izin kamu harus koordinasi dengan ini. Jadi
bingung lah, membingungkan sekali. Nah, konflik ini apa ya, nggak ujung pangkalnya itu, aduh susah banget dicari gitu. Wartawan aja bingung, gimana yang bukan wartawan ya? Ini egosentris mungkin? Iya. Kalau mau ditarik kan sebenarnya ini masalahnya dalam tanda kutip sederhana ya. Oke. Dua klub Arema dan Persebaya nggak boleh main karena mereka punya alasan, mereka dianggap belum menyelesaikan masalah-masalah. Kalau misalnya dua klub ini selesai, masalah yang ke belakang yang semakin rumit ini nggak ada. Jadi ini awalnya masalah yang sederhana, simpulnya tapi ya. iya sama-sama nggak mau dialog, sama-sama egois dari pihak PSSI dan Menpora, sehingga akhirnya jadi berlarut-larut. Dialognya ini nggak ada kok. Dialog antara PSSI, Ketua Umum PSSI sama Menpora ini nggak ketemu. Mereka belum pernah ketemu. Ketua Umum PSSI. Gimana mau selesai masalahnya kalau nggak mau dialog, nggak mau sama-sama merendahkan egonya sedikit ya. Ya banyak juga nggak apa-apa sih. Untuk berdialog, untuk cari solusi sama-sama gimana. Bukannya waktu itu dari Ketua Umum PSSI sudah menyambangi ke Menpora ya? Iya, menyambangi tapi nggak ketemu. Menporanya nggak ada. Menpora waktu itu sebelum masalah ini benar-benar menjadi rumit, Menpora waktu itu hanya kasih surat 1, 2, 3 peringatan, lalu PSSI nggak memberikan respon, dibekukan ketika sebelum Kongres. Kan nggak pernah ketemu sebenarnya antara benar-benar Ketua Umum PSSI dan Menpora sebagai pihak-pihak yang paling berkepentingan pemegang kebijakan. Apa jangan-jangan ini pembatalan pramusim sebagai aksi balas dendam gitu? Kalau ngomong balas dendam, saya malah berasumsi ini lebih kepada hal yang politis, lebih politis gitu loh, bukan konteksnya olahraga lagi gitu. Karena kalau melihat kondisi ya kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak munafik lah kalau ini setelah pemilu, terus ini ada beberapa partai politik, sekalian aja buka sekalian kondisi seperti itu. Jadi si A dengan si B musuhan karena beda golongan, beda ideologi, dan di luar konteks sepak bola yang jauh mereka memasukkan itu. Dan ini yang menurut saya yang apa ya, yang sakit lah, yang nggak enak gitu loh. Nah ini menurut saya ya, di samping ego ya kepentingan ini yang harus, karena memang seperti Mas Irwin bilang, Pak Imam dan Pak Lanyala ataupun Pak Johar itu belum pernah ketemu dalam satu ruangan untuk ngomong gitu loh. Nah itu yang kita tunggu sampai sekarang gitu, sampai terakhir kemarin ya Lanyala ngirim surat terbuka dengan di dalamnya melibatkan apa isinya, bahwa saya melakukan kejahatan luar biasa seperti apa gitu loh. Terus lalu di 1 hari sebelumnya ada katanya PSSI diusir dari Senayan untuk tidak boleh di situ. Ketika dikonfirmasi ke Menpora, ternyata Menpora mengatakan saya tidak tahu itu. Lah ini siapa? Rekomendasi siapa? Kan itu Setnek. Nah rekomendasi siapa? Setnek mengusir PSSI. PSSI klaimnya diusir. Menpora katanya tidak mengusir, tapi ini Setnek, berarti kan ada rekomendasi dong. Nah ini loh, yang main siapa? Hantu yang main di sini kan kita nggak tahu gitu loh. Ada pandangan lain, Mas? Ya sebenarnya kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu tanggal 29 aja kan, tanggal 29. Kalau tetap nggak mau dialog dua pihak ini, tanggal 29 apakah kita kena sanksi atau enggak? Karena 29 itu kan Kongres FIFA. Jadi kalau nggak mau kena sanksi, meminimalkan potensi untuk kena sanksi, ya harus dialog, harus ketemu solusinya seperti apa. Karena itu yang diminta oleh FIFA gitu loh. Pertikaian ini korbannya terlalu banyak. Kalau dari dilihat dari sudut korban ya, terlalu banyak, terlalu mahal harga yang harus kita bayar kan. Kalau kita kena sanksi, nggak bisa main di internasional, SEA Games yang paling dekat yang paling kena korban, lalu ada kualifikasi Piala Dunia, seperti itu ya. Jadi korbannya terlalu banyak, pemain, keluarganya pemain, berapa ribu orang yang harus jadi korban dari konflik yang sebetulnya ketemu jalan solusinya tuh ada solusinya. Sebelum kita bahas itu nanti di segmen berikutnya, saya mau tanya, kalau memang benar nanti FIFA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia, ya di ban gitu, bagaimana Anda memprediksi prestasi dari timnas Indonesia sendiri? Di ban, seperti Mas Erwin tadi bilang, roadmap-nya harus jelas satu. Yang pasti terakhir kita kasus Nigeria di ban hanya sebentar ya, nggak berbulan-bulan. Tetapi mereka jelas masalahnya, pemerintah ikut campur tangan. Terus pemerintah sadar bahwa tidak boleh dia keluar. Nah, di sini masalahnya ini
ada dua hal, yang satu kubu A, yang satu kubu B. Kalau disanksi nanti kubu A B bersatu, ya selesai. Iya. Nah kalau masih gontok-gontokan, dia kapan gitu loh. Nah itu. Nggak selesai. Mas, silakan. Ya, sebenarnya gini, kalau misalnya sebelum Kongres FIFA ini ketemu, ada solusinya, maka kita lolos dari ban. Itu sih yang harus terdekat dilakukan ya. sekarang ya, yang harus dilakukan sekarang ya. Nah, bagaimana nanti mengenai strateginya dan lain-lain kondisi setelah kalau di ban dan lain-lain, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.